Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mengabaikan pentingnya berhenti sejenak di tengah kesibukan hidup untuk menenangkan hati, memohon ampun dan mengingat kepada Sang Pencipta sambil melafalkan istighfar. Istighfar adalah salah satu amalan zikir yang mudah namun penting untuk dilakukan. Berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan jalan menuju ketenangan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa selalu beristighfar, niscaya Allah mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak diduga." Istighfar dapat menenangkan hati dan pikiran. Ketika beristighfar, kita menemukan kedamaian hati karena mendekatkan diri dan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Selain itu, istighfar membersihkan hati dari perilaku buruk seperti sombong dan kikir. Selain itu, dengan membaca istighfar dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, kebahagiaan dunia hingga akhirat, dan hal-hal baik yang mungkin tidak pernah disangka akan berdatangan. Istighfar tidak terbatas pada saat kita melakukan kesalahan besar. Setiap hari, kapan saja dan di mana saja dapat mengucapkan istighfar. Seperti sebelum tidur, setelah menunaikan ibadah sholat, atau ketika merasa gugup. Istighfar pun dapat menjadi amalan pelengkap dalam ibadah. Dengan beristighfar, sebagai umat muslim banyak manfaat yang akan didapatkan. Kita dapat memperoleh ketenangan dan kedamaian pikiran yang luar biasa dengan kebiasaan beristighfar. Setiap manusia tentunya tidak akan terlepas dari kesalahan yang telah diperbuat. Maka dari itu sudah seharusnya untuk memohon ampunan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat ke-10 yang berarti, "Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Mengampun." Istighfar merupakan salah satu cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memiliki kalimat yang sederhana, istighfar memiliki keutamaan yang luar biasa. Seorang muslim sudah seharusnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Salah satunya dengan membaca istighfar. Istighfar memiliki berbagai macam bacaan, mulai dari bacaan istighfar singkat secara umum hingga puncak bacaan istighfar. Istighfar merupakan suatu permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosanya diampuni, terhindar dari siksaan dan dilindungi dari ancaman yang akan menimpa dirinya. Istighfar berarti memohon dua hal sekaligus, yaitu ditutupinya dosa dan dimaafkan kesalahan. Keduanya tidak terpisahkan. Sebab ditutupinya dosa tidak selalu berarti akan terhindar dari siksaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menutupi dosa seseorang, tetapi Dia tetap akan memberinya siksaan. Allah mensifati dirinya dalam Asmaul Husna sebagai Al-Ghaffar dan Al-Ghafur, yang berarti zat yang maha mengampuni dosa dan zat yang maha luas ampunannya. Zat yang paling baik mengampunannya. Istighfar memiliki beberapa bacaan yang dapat diamalkan. Pada dasarnya, setiap istighfar yang dibaca tiada lain hanyalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan istighfar ini merupakan kebaikan, dan kebaikan akan mendatangkan imbalan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan yang utama adalah Astaghfirullah, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah.
Ada lagi bacaan yang astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selainnya, yang maha hidup, yang maha mengurus, dan aku bertaubat kepadanya. Bacaan lagi adalah subhanakallahumma wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaih, yang artinya maha suci Allah, dengan memujinya aku memohon ampun kepadanya serta bertaubat kepadanya. Bacaan istighfar yang lain lagi adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih, yang artinya maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dengan memujimu aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Bacaan yang lain lagi adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Ada bacaan yang lain lagi adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ayatul istighfar merupakan bacaan yang dianggap sebagai puncak dari istighfar oleh Nabi SAW. Karenanya beliau sangat menganjurkan umatnya untuk membaca Sayyidul Istighfar ini agar umatnya dapat meraih ampunan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu, yaitu selalu menjalankan perjanjian-Mu untuk beriman dan ikhlas dalam menjalankan amal ketaatan kepadamu dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu atas nikmat terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku kepadamu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada Tuhan yang bisa mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Hakikat istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup dosa-dosa dan menghilangkan dampak dosa. Istighfar merupakan salah satu amalan zikir yang mudah dan penting untuk dilakukan. Beberapa manfaat istighfar antara lain dapat menenangkan hati, menghapus kesedihan karena dosa, membuka pintu rezeki, dan membantu mengabulkan doa. Istighfar juga bisa dimaknai sebagai taubat. Namun jika istighfar digabungkan dengan taubat, maka taubat kedudukannya lebih tinggi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang selalu beristighfar, niscaya Allah mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberi dia rezeki dari arah yang tidak diduganya. Barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran, setiap kesempitan menjadi jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak orang mengira bahwa istighfar atau taubat itu cukup hanya dengan lisan, sementara perbuatannya tetap berlanjut dalam dosa-dosa. Istighfar seperti ini adalah istighfar setengah hati. Istighfar artinya memohon ampunan dengan ucapan dan perbuatan. Maka perintah Allah yang artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Itulah perintah untuk memohon ampunan dengan lisan dan perbuatan. Kemudian harus menyesal atas dosa-dosanya yang telah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tetapi bila dosa-dosa tersebut bersifat sosial, maka hendaknya menyelesaikannya secara sosial dengan mengembalikan haknya jika berupa harta, atau meminta maaf ketika berbagi kepada orang yang dilukainya. Di
Antara sebab terpenting diturunkannya rezeki adalah istighfar dan taubat kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Menutupi kesalahan. Sebagian besar orang menyangka bahwa istighfar itu taubat dan taubat hanyalah cukup dengan lisan semata. Sebagian mereka mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, tetapi kalimat-kalimat di atas tidak membekas di dalam hati, juga tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat jenis ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi atau diganti. Jika hal tersebut telah terpenuhi, berarti taubatnya telah sempurna.